Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, shaimin wassaimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang puasa, ibadah kaya makna. Puasa adalah ibadah yang syarat dengan makna. Oleh karenanya, banyak sekali para ahli mendefinisikan, mengurai, serta menggali makna-makna yang terdapat dalam ibadah puasa. Di antaranya adalah Syekh Ali Ahmad Al-Jarzawi dalam kitabnya Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu. Beliau menjelaskan bahwa ibadah puasa yang datang pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu mengandung beberapa hikmah. Yang pertama adalah puasa ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya, maka ini akan kering dari nilai ruhiyah. Nah, jadi puasa ini bentuk interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pelaksanaan ibadah yang dibebankan kepada manusia. Yang kedua, ibadah puasa adalah alat untuk mengetes ketaatan dan keamanahan seorang muslim. Jadi tanpa disadari, ibadah puasa ini dapat mengukur seorang muslim ini amanah atau tidak, taat atau tidak. Dengan tanpa ada yang bisa mengetahui puasa atau tidaknya seorang itu, maka seorang muslim dengan sendirinya dapat terukur nilai ketaatan dan keamanahan dari ibadah puasa ini. Selanjutnya yang ketiga, ibadah puasa ini bisa dapat melepaskan manusia dari nafsu kehewanan. Kita tahu hewan itu pekerjaannya hanya makan dan minum. Sementara malaikat tugasnya adalah selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Nah, dengan ibadah puasa ini dapat menghilangkan sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia menuju sifat kemalaikatan, ketaatan. Malaikat itu dikenal dengan makhluk yang taat. Jadi dengan berpuasa ini manusia bisa mencapai derajatnya menjadi lebih tinggi daripada biasanya menderajat kepada derajat malaikat. Yang keempat, sesungguhnya para dokter sudah menyatakan bahwa manusia itu rakus. Dengan rakusnya manusia ini banyak sekali penyakit. Dengan banyak makanan-makanan yang mengandung makanan-makanan yang junk food seperti makan sampah itu, jadi membuat manusia ini banyak penyakit. Dengan berpuasa ini
akhirnya metabolisme manusia terukur. Dan tidak hanya itu, puasa itu bisa membuat manusia sehat dengan diet, kemudian dengan puasa ini dapat mengontrol gula darah, hipertensi, dan lain sebagainya. Yang kelima, puasa dapat melemahkan nafsu syahwat. Kita tahu bahwa nafsu itu terbagi 3. Nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Jadi nafsu yang selalu menyuruh kepada kejelekan, keburukan adalah nafsu ammaratun bisu. Dengan puasa manusia dapat mengontrol. Tidak boleh marah, harus sabar, harus ikhlas, sehingga manusia dapat naik derajatnya, bisa mencapai nafsunya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, manusia berpuasa akan menumbuhkan rasa empati dalam dirinya. Dengan merasakan tidak enaknya lapar, dengan merasakan tidak enaknya minum, dia akan lama-kelamaan manusia akan menyadari bagaimana tetangga-tetangganya, bagaimana orang-orang yang tidak beruntung, mustad'afin, yang kadang makan itu sehari hanya sekali, yang kadang makan itu kadang-kadang hanya minum saja. Dengan berpuasa dia akan menumbuhkan empati pada dirinya, sehingga ketika berbuka dia dapat berbagi kepada orang-orang yang tidak beruntung. Itulah di antara makna hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.